Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi dari kelompok kami. Pemateri yang pertama yaitu kebijakan politik otonomi daerah harus dilihat dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, dan dalam pembicaraan tersebut tidak bisa terlepas dari pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kesepakatan para pendiri negara yang telah ditugaskan dalam Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, negara Indonesia tidak akan mengenal adanya daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara. Daerah-daerah yang ada dalam lingkungan wilayah negara Indonesia adalah daerah yang berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dasar-dasar kebijakan politik otonomi daerah. Dasar-dasar kebijakan politik otonomi daerah, baik sebagai gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 1. Dasar pemusyawaratan atau perwakilan. Dasar ini merupakan pengejawatahan paham kedaulatan negara di bidang penyelenggaraan pemerintahan politik. Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luar berperan dalam penyelenggaraan pemerintah. 2. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi meskipun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintahan daerah, yaitu pelayanan. 3. Dasar kebinekaan dalam Undang-Undang 1945. Pengakuan atas kebinekaan ini nampak dari ketentuan dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa yang dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena esensi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan pencerminan dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pengawasan umum dilakukan oleh menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan teknis dan kementerian atau lembaga pemerintahan atau non-kementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkret daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, di mana gubernur bertindak atas nama pemerintahan pusat melaksanakan pengawasan kepada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari presiden. Sedangkan proses pengawasan akan berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya kejelasan tugas dan sinergi pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak tumbang tindih serta terjadinya pengawasan yang melebihi kewenangannya. Hal ini dinyatakan dengan adanya jabatan fungsional penjabat pengawas urusan pemerintahan daerah dengan kedudukan dan tanggung jawab serta jenjangan jabatan fungsional penjabat pengawasan urusan pemerintah daerah. Selanjutnya, terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
secara paradigmatik sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan menampilkan perbedaan mendasar. Perbedaan yang mendasar selain fungsi, peran, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat maupun sistem dan struktur pemerintahan daerah juga menyangkut kewenangan perangkat pemerintah daerah serta menyangkut kewenangan pemerintah daerah maupun pembiayaannya. Dengan ini dapat terlihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan mengatur rumah tangga daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi bukan sekedar kewajiban tetapi hak. Agenda kebutuhan mendesak bagi DPRD. Banyak agenda dalam intern DPRD saat ini antara lain yaitu 1. Secara umum harus dilakukan penyamanan persepsi. DPRD perlu menyamakan persepsi mengenai fungsi dan tugas serta perannya secara tepat. Belum semua anggota DPRD tahu fungsi dan peran yang harus mereka mainkan. 2. DPRD perlu mengetahui fungsinya sebagai badan legislatif dan pengawasan daerah. Ke depan DPRD harus benar berfungsi sebagai budgeting, fungsi perwakilan rakyat, fungsi legislasi, fungsi pengawasan eksekutif, dan fungsi legislatif review. Adapun ketiga yaitu langkah selanjutnya adalah empowering, pemberdayaan. DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih berdaya dan tertangkap sebagai wadah penyalur aspirasi kehendak rakyat daerah. Pengertian berdaya sama dengan mampu, artinya juga yaitu tahu, mengerti, paham, tahu, termotivasi, berkesempatan, mampu melihat peluang untuk peran, dapat memanfaat peluang, mampu bekerjasama, dan tahu atau mampu mengambil keputusan secara baik. Salah satu agenda reformasi adalah terjadinya good governance. Oleh karena itu, maka agenda DPRD sebagai mitra eksekutif adalah mendorong terjadinya kondisi tersebut. Dengan terlebih dahulu mereka harus memahami indikator-indikatornya dan menyamakannya persepsi dengan atau tentang peran eksekutif. Hal ini agar antara yang dinilai dan penilai tidak saling pendapat hanya karena berbeda pendapat atau pengertian dari apa yang dimaksudkan. Misalnya tentang transparansi, accountable, public participator, dan lain. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan, saya dan teman-teman minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.